Tadi Bu Lilis menyampaikan bahwa PP ini berarti bisa jadi akan memperburuk situasi generasi kita. Dari apa yang saya gambarkan tadi, ya betul. Kalau mau kita coba coba kita detilkan gitu ya satu persatu. Yang karena waktu terbatas nggak mungkin kita semuanya akan bahas, Iya, tetapi betul. yang kita ambil saja contoh yang tadi saya sebutkan di awal bahwa di antara yang potensial untuk kemudian menjadi celah legalisasinya seks bebas di kalangan remaja ataupun anak sekolah itu adalah pasal yang ada di 103, pasal 103 ayat 1. Ini memang di bawah pembahasan tentang kesehatan reproduksi. Jadi di situ berbunyi upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja itu paling Mm. sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi. KIE, ini kalau orang-orang nakes Mm. langsung ngerti KIE itu sebenarnya itu adalah kita melakukan edukasi, kita menyampaikan informasi, kita memberikan melakukan komunikasi yang membuat pasien itu ngerti gitu loh ya tentang Mm. apa yang sedang kita terangkan. Itu namanya KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Lalu ditambah dengan serta pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, ini Mm. kalau dilihat dari sisi kalimatnya itu ya kalimat ini saja itu memang ya tidak ada masalah. Orang dikasih KIE, orang diberi layanan kesehatan reproduksi, mana masalahnya? Betul. Tapi kalau kemudian kita mengacu kepada sebenarnya ketika bicara kesehatan reproduksi, definisi yang kita punya itu persis mengacu apa yang kemudian diberikan oleh lembaga-lembaga internasional apa seperti UNAIDS, termasuk juga inspirasinya itu adalah sebenarnya konferensi ICP di tahun 95 itu yang Mm. mereka memandang ada persoalan pada kependudukan yang penduduk semakin besar yang kemudian mereka memperkenalkan yang namanya pembatasan KB, tapi di dalam itu termasuk dalam di dunia barat itu dipraktekkan dan mereka sudah langsung mengerti makna, termasuk di antara melakukan pembatasan kehamilan itu adalah mereka menggunakan kontrasepsi ataupun kemudian juga melakukan perilaku seksi sejenis yang nggak akan mungkin hamil. Itu memang sudah Mm. terkandung di dalamnya legalisasi aborsi. Itu pada waktu awal dulu tahun 94, 95 itu kan ramai itu. Kita kemudian mengadopsinya di undang-undang kesehatan yang lama itu ketika awal dia di logik juga ramai itu ketika kok boleh setiap orang mendapatkan layanan aborsi ya itu ramai waktu itu. Kemudian Mm. juga diperkenalkan yang namanya perilaku seks sehat dan aman. Singkatnya disebut sebagai safe sex, seks aman. Yang dimaksud dengan seks aman di situ tuh aman nggak sampai terjadi kehamilan tidak diinginkan. Karena dikatakan kalau kehamilan tidak diinginkan itu terjadi nanti implikasinya itu tadi. Perempuan akhirnya ada yang mengalami robekan rahim kah, infeksi kah, kematian, dan seterusnya. Nah, ini nggak sejahtera berarti reproduksinya. Nah, sementara mereka mendefinisikan eh, kesehatan reproduksi itu keadaan sejahtera berkaitan dengan fungsi dan organ reproduksinya itu dalam segala aspek. Makanya tidak boleh termasuk di dalamnya itu tidak boleh dia itu merasa dipaksa. Sehingga kemudian di situ juga masuk kalau ada agama yang mengajarkan para istri itu harus kemudian dia tidak boleh menolak ajakan suaminya dan kemudian dia kalau melakukannya itu akan dilaknat oleh malaikat hingga suaminya ridho dan seterusnya itu akan menjadi sebuah yang diserang, sebuah hal yang diserang. Sejak sejak di situ Mm. sebenarnya itu jadi udah lama ini, sudah lama. Ketika kemudian dibawa gitu ya, dibawa dalam program-program yang sifatnya itu untuk generasi muda yang dilabeli dengan edukasi, kita mengenal yang namanya kampanye safe sex. Nah, kampanye safe sex Mm. itu dilakukan dengan apa? Kampanye ABCD itu, ABC itu yang A-nya itu abstinensi ya memang abstinensi itu no sex before married. Lalu yang kalau nggak bisa, kalau Anda nggak bisa A, Anda lakukan B. B itu apa? Be faithful. Setialah. Mm. Setialah itu kepada, maksudnya setia pada siapa? Sebenarnya adanya pilihan B, kalau nggak bisa A, itu sudah menunjukkan ada celah liberalisasi kan sebenarnya. Kan kalau kemudian kita menginginkan bahwa generasi muda kita itu tidak melakukan seks bebas atau perzinahan, maka kan harusnya all out ya. Kita sampaikan yang anda boleh lakukan ya adalah tidak boleh sama sekali melakukan aktivitas seksual berzinahan itu sebelum Anda menikah. Karena itu ada sebuah keharuman, karena itu ada sebuah kerusakan. Ketika di sana itu ada kemaksiatan, maka implikasi itu begini-begini kita sampaikan. All out di situ. Mau pakai edukasi, mau pakai komunikasi, mau pakai pemberian informasi, termasuk juga kemudian di backup dengan kerja di sistem media, di sistem pendidikan, ditambah dengan sanksi yang tegas kalau ada yang melanggar, ya harusnya kan ke arah sana. Tetapi pada waktu dilakukan yang namanya proses
pemberian edukasi ini tadi, dan itu dibatasi hanya untuk menyampaikan safe sex dan healthy sex. Safe sex itu artinya nggak sampai hamil, healthy sex itu pokoknya jangan sampai ketularan penyakit, dan itu jurusnya cuma satu. Sebenarnya mereka itu mau mengarah kepada apa? Gunakan kondom, dengan kondom ada dual protection yang Anda punya. Dual protection itu apa ya? Itu tadi memproteksi dari kehamilan dan memproteksi dari penyakit. Itu kan sebenarnya itu dari dulu itu seperti itu. UNH rekomendasinya juga kayak gitu. Nah, yang dibawa di dalam apa, muatan ini sebenarnya membonceng di dalam istilah kesehatan reproduksi itu, gitu loh sebenarnya. Jadi cuman ketika kemudian ratifikasi itu dilakukan di negeri ini, yang negeri itu mayoritas itu Muslim dan mereka masih memiliki hero untuk tidak serta-merta dan nggak akan menyetujui secara terbuka perzinahan, nggak mungkin mereka menyetujui. Maka kemudian di situ ada sebuah apa namanya, di-adjust gitu aturan tadi itu, seolah-olah di situ dibawa, enggak, kita tetap menggunakan edukasi itu bukan promosi kondom kok, tapi kita untuk mengajari anak-anak itu tetap pertama dalam moral dan agama, selalu seperti itu. Padahal sebenarnya undang-undang kita kok muncul PP ini ya, karena ada undang-undangnya yang mengadopsi, yang meratifikasi tentang kesehatan reproduksi. Dari mana itu kalau kemudian kita runtut itu ya dari undang-undang yang sudah disetujui secara global mulai dari ICPD dan seterusnya itu. Nah, itu kalau kemudian kita kembalikan ke sini, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak aneh kalau kemudian hari ini tahap berikutnya setelah kemarin-kemarin itu edukasi sudah dilakukan, Anda kalau nggak bisa abstinensia atau nggak bisa no sex before marriage, Anda boleh nge-sex tapi dengan pacarmu dan setialah, baby faithful itu kan setialah, padahal kan bukan setia pada suami atau istrinya, masih anak sekolah, nggak mungkin kan gitu kan ya. Jadi pada siapa? Pada pacarnya. Pada pacar itu kan berarti zina sudahan gitu kan ya. Nah, setelah itu ditambah lagi semakin terlihat aroma liberalnya itu ketika kalau misalkan kamu udah bisa setia, artinya nggak bisa tetap pada satu pasangan yang zina tadi, mau gonta-ganti gitu ya. Maka ABC itu kan ya. C itu apa? Use kondom, pakai kondom. Nah, di situ sebenarnya yang kemudian mereka mereka mau tuju itu. Nah, kalau edukasi sudah disampaikan, gini loh jurusnya ya, supaya kamu tidak sampai hamil, supaya kamu tidak kena penyakit, pakai kondom. Maka sekarang adalah aksinya. Jadi di tahun ini PP untuk melaksanakan lebih kafah dalam tanda kutip ya, eh, undang-undang yang mengatur tentang kesehatan reproduksi ini adalah juga dengan pemberian layanan. Kalau tahun-tahun sebelumnya ketika kita menyampaikan analisa ini gitu ya, kita sampaikan bahwa kalau di dunia global, di barat, ini kan sudah dilaksanakan. Dan itu nanti akan mengarah pada disediakannya alat-alat kontrasepsi secara terbuka seperti apa, kondom machine gitu ya, seperti ATM kondom yang bisa diambil, dimasukkan koin langsung keluar sendiri dan itu akan ditaruh di gini-gini. Ketika dulu itu kita sampaikan seperti itu, banyak sekali yang kemudian melakukan sebuah apa namanya, sebuah narasi penolakan, enggak kayak gitu, kita kan negara religius. Nah, faktanya kemudian ternyata hari ini di PP dari undang-undangnya untuk melaksanakan undang-undangnya dikatakan bahwa termasuk di antara pemberian layanan kesehatan reproduksi itu adalah penyediaan kontrasepsi. Jadi kan memang kita semata-mata sebenarnya hanya meratifikasi dan copy paste strategi yang dilakukan oleh UNAIDS untuk menangani persoalan yang sebenarnya itu adalah karena kegagalan sistem sekuler kapitalisme menyelesaikan persoalan ini.